Ya ini udah full banget nih ya. Cemen pakai senjata. Cemen. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit bahwa harus ditembak di tempat. Yang bener aja kerusuhan ini terjadi itu karena ulah-ulah kalian. Masyarakat selama ini tidak mungkin sampai melakukan hal semacam itu kalau tidak ada api yang membuat rakyat ini menjadi murka. Pendemo anarkis bakar fasilitas umum, bakar halte. Pak, gue yakin yang turun tuh kan banyaknya Gen Z ya. Gen Z pada turun ngelawan mager aja udah syukur banget tuh. Boro-boro nyalain api buat di halte, nyalain api kompor aja pada mager, pada goput. Aduh, belum lagi duit dari mana beli bensin seabrek-abrek. Pada kagak punya duit, Pak. Gen Z masih pada melarat. Orang iseng yang mungkin aja ditanam sama aparat buat bikin rame-rame. Nah, lu lihat sendiri kan, yang iseng siapa, yang dikejar siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar ya mengenai banyak sniper yang ditempatkan di berbagai lokasi tertentu ya untuk ya apalagi kalau bukan kalau tidak untuk menembakkan seperti itu. Karena sniper itu bukan tukang joget ya kan. Sniper itu adalah penembak runduk alias penembak jitu ya kan. Jadi karena sniper itu semua orang sudah tahu tugasnya apa ya kan, nggak mungkin dia ditugaskan untuk joget-joget saja di sana. Cuma yang mengganjal di hati saya secara pribadi, kenapa kok pendemo yang menjadi sasaran? Ya, ini banyak sekali netizen yang berpendapat demikian ya. Sekali lagi ini bukan pendapat kami. Kami tidak pernah membuat berita, kami hanya menyajikan ya kabar-kabar yang sedang viral di media sosial ya untuk kita diskusikan bersama ya. Bukannya pemerintah sudah jelas-jelas ya dan hakul yakin tahu gitu ya bahwa demo yang terjadi beberapa hari terakhir ya ada dalangnya, ada yang menggerakkan, ada aktor intelektual ya, ada provokatornya. Seharusnya kan dalangnya yang disasar, provokatornya yang disasar ya kan? Minimal adalah provokatornya yang ada di lapangan yang disasar. Tapi kok banyak netizen menyebut yang menjadi sasaran mereka justru adalah para pendemo. Kok paradoks sih? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya ini udah full banget nih ya. Cemen pakai senjata. Cemen. Aduh, di tangan, bukan di tangan ya, pokoknya itu jangan main-main lah dengan netizen plus 62, dengan masyarakat Indonesia. Sniper loh dijadiin mainan. Padahal sniper itu ya kan, ya dia memiliki senjata dengan laras panjang yang jarak ideal tembakannya ya itu bisa sampai 1 kilo bahkan 2 kilometer. Nah, dipakai mainan teman-teman ya.
Coba bayangin. Sniper pun gak ada harga dirinya di mata rakyat Indonesia. Tetapi sekali lagi yang saya pertanyakan adalah, kenapa sniper-sniper ini dipasang ya, ditempatkan di tempat-tempat tertentu, di lokasi-lokasi tertentu. Tetapi kok banyak beredar informasi bahwa yang menjadi sasaran itu adalah pendemo. Bukankah negara ini sudah mengetahui katanya demo kemarin ini ada dalangnya, ada provokatornya. Kenapa tidak provokatornya saja atau dalangnya yang justru menjadi sasaran? Nah, coba teman-teman jawab di kolom komentar. Lanjut. Tindak tegas para pendemo yang melakukan kerusuhan sekaligus penjarahan kepada rumah pejabat. Tindak tegas ini harus diperjelas, Pak. Apa iya seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit bahwa harus ditembak di tempat? Yang bener aja kerusuhan ini terjadi itu karena ulah-ulah kalian. Masyarakat selama ini tidak mungkin sampai melakukan hal semacam itu kalau tidak ada api yang membuat rakyat ini menjadi murka. Atau emang ini sengaja dibuat agar seolah-olah rakyat yang salah. Kalian terlalu berani kepada rakyat tapi sangat cemen kepada para koruptor. Bangsat. Lah yaitu, ya kan, instruksi itu harus jelas. Instruksi yang tidak jelas itu besar kemungkinan gitu ya, itu bisa disalahartikan. Yang maksudnya adalah saya tidak pernah memerintahkan untuk melakukan penembakan. Saya cuma, ya kan, memberikan instruksi agar ditindak tegas. Ditindak tegas kan tidak harus ditembak. Nah, tetapi ujung tombak, ya kan, aparat yang berada di lokasi ini kemungkinan besar itu salah mengartikan gitu loh, salah mengartikan sebuah instruksi, sebuah perintah. Tindak tegas karena dia seorang sniper, ya seorang sniper kalau menindak tegas dengan cara ya menarik pelatuk kan seperti itu. Nah, jadinya apa? Waduh, ini perlu ya memang perintah itu harus tegas ya, tidak boleh ambigu ya, tidak boleh yang mendapatkan perintah ini berpikir untuk kedua kali ya, untuk menerjemahkan atau memaknai perintah tersebut ya. Lanjut. Kalau mau demo aja, nggak usah ngurus kuasa negara. Bentar, kita mah demo santai, kita makan sampai di pinggir jalan aja bisa. Ya nggak bisa itu orang-orang provokasi kuasa yang dibayar sama mereka. Buktinya ya ada influencer mau dibayar 150 juta. Bayangin aja mereka dibayar berapa. Jangan salahin kita. Kita tuh suara rakyat. Nah, ya betul ya, saya sependapat karena banyak sekali video yang beredar bahwa para pendemo itu nggak ada yang anarkis, ya kan? Nyaris nggak ada yang anarkis. Yang anarkis itu cuma sebagian saja, ya kan? Dan sebagian yang anarkis itu patut diduga mereka adalah bukan pendemo, termasuk yang kemarin-kemarin ini melakukan pembakaran, ya. Kemudian melempari mobil aparat dengan bom molotov, membakar ini, membakar itu. Itu harus diusut, itu kira-kira siapa? Karena kecil kemungkinan mereka itu adalah pendemo ya. Iya betul ya. Terus sniper ini ditempatkan untuk menyasar siapa? Pendemo yang tidak berdosa itu ataukah si provokator ya? Coba dijawab ya teman-teman ya. Lanjut. Yang masih percaya Gen Z bakar halte, kocak lu semua. Lu inget gak pejabat bilang kalau Gen Z gak bisa beli rumah gara-gara kebanyakan beli kopi? Bagian beli kopinya gue percaya. Gen Z ngopi sehari 2-3 kali. Di kantor ngopi sekali, pulang sekalian nongkrong ngopi lagi. Terus sekarang pertanyaannya, dari mana duitnya buat beli bensin? Kopi harga 20.000, 30.000 dijabanin. Bensin ngisinya tetap 10.000. Pertalite itu aja masih penuh dengan keyakinan kalau itu nyampe Jakarta sama KPP. Dan buat teman-teman yang udah sering aksi di jalan pasti udah ngerti polanya tuh bakalan tetap sama. Aksi jalan lancar nih, terus ntar sorean dikit tiba-tiba ada orang iseng, ada ribut-ribut dikit, terus ada gas air mata, bubar, mundur, ya gitu dah. Dan lu bisa menemukan beberapa rekaman yang membakar Fasum itu ada bukan di daerah yang banyak masa aksi. Kayak ada contoh nih tim medis yang ngasih tahu kalau misalnya Fasum itu dibakar di tempat yang gak rame. Masanya di mana, halte yang dibakar di mana. Gen Z jalan segitu jauh, mager. Belum lagi orang iseng yang mungkin aja ditanam sama aparat buat bikin rame-rame.
Nah, lu lihat sendiri kan, yang iseng siapa, yang dikejar siapa. Masyarakat, mahasiswa cuma pengen lu ngomong, ketemu sama masa aksi. Bukan bikin klarifikasi di media sosial yang rasanya nir empati. Dan buat teman-teman yang masih ada di jalur perjuangan, tolong dijaga baik-baik teman-temannya, warga jaga warga. Biar tidak ada semakin banyak korban jiwa dan tidak ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan bersama. Jangan bawa-bawa isu rasis, propaganda, orba. Mainan lu tuh udah basi. Exposure balas exposure. Nah, itu Gen Z. Pendemo anarkis, bakar fasilitas umum, bakar halte. Pak, gue yakin yang turun tuh kan banyaknya Gen Z ya. Gen Z pada turun ngelawan mager aja udah syukur banget tuh. Boro-boro nyalain api buat di halte. Nyalain api kompor aja pada mager, pada goput. Aduh, belum lagi duit dari mana beli bensin seabrek-abrek. Pada kagak punya duit, Pak. Gen Z masih pada melarat. Itu juga demo, tasnya isinya kalau nggak power bank, bekal Indomie yang udah kotak, udah kaku. Pada nggak punya duit, Pak, Gen Z. Boro-boro mau bakar halte, balik aja naik Transum. Itu para provokator itu. Gak usah ini pada ini sih, jadi pada diadu domba begini gimana nih? Harus stay clear, asik. Ya, saya sependapat ya dengan dua netizen barusan yang kami sajikan secara berurutan, yaitu laki-laki dan juga si perempuan. Coba saya bacakan dulu ya, yang di bagian depan. Masih percaya masa aksi murni bakar Fasum? Fasum itu adalah fasilitas umum gitu ya. Milenial ada kemauan punya rumah, kurangi beli kopi. Beli kopi boleh tapi dikurangi, nongkrongnya dikurangi. Duitnya buat ditabung beli rumah, ujar Topo kepada kumparan di Hotel Kokon Banyuwangi pada Jumat ya kan. Intinya Gen Z itu terkenal ya sebagai generasi pemalas, mager gitu loh. Nah, jadi ini berkelindan dengan pernyataan netizen yang kedua, yang seorang perempuan. Jangankan bakar-bakar, Pak. Jangankan beli bensin dalam jumlah banyak, Pak. Melawan magernya saja, malas gerak dari tempat tidur aja, itu berat bagi seorang Gen Z. Apalagi mereka sampai mau ikut demo, itu sudah kemajuan gitu loh. Tetapi kalau Anda menuduh bahwa Gen Z yang membakar fasilitas umum, ini menurut saya adalah tuduhan yang sangat tidak berdasar. Jauh api dari panggang lah. Lanjut. Lu pada tahu fenomena pembakaran ini? Gue akan jelasin kenapa ini adalah bukti dari provokatornya ngomong orang yang ngerti jaringan langsung. Lo bisa confirm ke teman-teman teknisi, repost video ini biar lebih banyak yang tahu. Kebetulan banget gue itu sekolah di Telkom. Nah dulu kita itu rata-rata anak Telkom magangnya, entah lulusnya jadi teknisi Telkom yang megang-megang kayak ginian. Bagian listrik yang dibakar ini namanya adalah ODC. ODC ini adalah sumber utama untuk berbagai daerah. Jadi urutannya dari OLT, nah ini yang di provider langsung, kemudian ada ODC, nanti baru disebarkan ke ODP untuk beberapa titik. Nah sekarang pertanyaannya, gimana ceritanya bisa tepat sasaran? Semakin ini terbakar, semakin menunjukkan ini adalah provokator. Kita bahas secara kasarnya aja deh, average Indonesia. Menurut lo orang Indonesia emang kalau ngelihat kayak gini nggak takut meledak? Orang Indonesia nggak bisa meledak aja dibilang gampang meledak. Orang ngebakar-bakar yang ada listrik-listriknya, mereka tuh pasti mikir, oh bahaya meledak. Emang menurut lo bahkan nggak lulus SD-nya ya, masyarakat yang SDM yang akan ngebakar, kayaknya justru semakin akan berpikir barang-barang kayak gini rentan meledak. Nah ini bagian paling gongnya, secara fisik yang ada di pinggir jalan. Dari semua, lu kira orang kalau ngebakar ya, terus gue bakar yang ini, oh langsung ODC, ini sumber utama pasti mati. Menurut lo orang akan tahu. Kalau lo ngomongin fisik ya bentuknya sama lo lihat nih, ada rumah kabel RK tuh ada di mana-mana. Ada panel listrik, ada ODP, dan dia ngebakarnya persis ODC. Menurut lo aja nih, kalau bukan orang yang ngerti siapa lagi? Maka dari itu justru ini adalah bukti kuat bahwa ini dilakukan oleh orang yang memang ngerti, bukan orang random ya. Sangat jelas dari cara ngebakar di dalam juga jelas banget itu orang awam ngebakar dari luar, dia nggak tahu cara ngebakarnya gimana. Wah ini perangkatnya susah kok dibakar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini.
Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI. Penelusuran dimulai. Orang inilah yang pertama menyulut api di halte Sarinah. Video TikTok ini diambil pukul 16.39. Kamu bisa lihat orang ini mengepal dan terlihat di CCTV. Video ini diambil semenit kemudian. Dua video ini menggambarkan pada menit 16.40 api belum terlihat di halte Sarinah. Jika kamu melihat asap ini bukan dari dalam halte, tapi dari sini. Lalu petaka itu datang. Orang ini, dan ini saling mengenal satu sama lain. Mereka bergerombol datang pukul 16.41 dari arah Jalan Sunda. Tak langsung beraksi, para pelaku melakukan observasi selama beberapa menit. Mulai dari memotret, mondar-mandir, hingga mengetik di handphone, entah berkomunikasi dengan siapa. Menit 16.45, pelaku mendekat ke halte Sarinah. Ia sempat berkomunikasi dengan temannya dan menunjuk ke arah kobaran api di bagian selatan. Si pelaku maju sebentar, lalu kembali membawa traffic cone. Ia membakar cone itu sampai menyala dan membawanya ke halte. Tapi api keburu padam dan ia balik lagi ke kobaran api. Ia mencoba mencari bahan penyulut api lain, lalu menemukan apa yang dicari. Spanduk itu lalu ia bakar. Dengan api yang masih menyala, ia membawa spanduk itu ke halte pada menit 16.52. Ia kembali lagi ke titik kobaran api dan meminta salah satu temannya untuk membawa spanduk ke halte. Dia kembali ke titik api membawa spanduk, sempat mengambil kardus, lalu membakarnya bersama teman-temannya. Pada momen di menit 16.53 ini, kita bisa melihat tujuan pelaku datang ke lokasi memang bukan untuk berdemonstrasi, tetapi membakar halte. Di saat masa berlari menuju perempatan Sarinah menerobos barikade polisi, si pelaku dengan santai tetap fokus mencari api untuk membakar halte. Cukup lama di sana, ia lalu kembali lagi ke halte pada menit 16.57. Ia kembali ke titik api pada menit 16.59. Lalu kembali ke halte membawa penyulut api yang lebih besar. Kali ini, ia diikuti oleh teman yang berbeda. Menit 17.01, pelaku sempat berbalik badan setelah membakar halte. Ia lalu mondar-mandir, berhenti sejenak memegang handphone, lalu kembali ke halte. 17.04, ia keluar dari halte, memantau ke arah barikade polisi, dan kembali mengambil api. Di situ ia terlihat mengobrol dengan kawan-kawannya. Ia kembali ke halte pada 17.05. 3 menit kemudian, pelaku terekam sedang membakar halte bagian selatan. Ini adalah kobaran api pertama di dalam halte. Video ini memperlihatkan bahwa tak ada titik api selain di bagian selatan halte. Video ini diambil pada 17.12. Terlihat dari orang ini dan ini yang tampak di CCTV. Di rekaman, terlihat api semakin membesar. Video ini diambil 3 menit kemudian. 17.18, pelaku menjauh dari halte dan duduk di pertigaan Jalan Sunda. Lalu kembali membakar halte. Video ini diambil pukul 17.20. Terlihat dari sekelompok orang ini yang juga muncul di CCTV. Dari video ini terlihat pelaku mulai merusak sisi utara halte. Video ini diambil 17.22, terlihat dari orang ini muncul di CCTV. Ini adalah momen yang terekam dalam foto viral di media sosial. Si pelaku membakar sisi utara halte dengan api dari sisi selatan. Usai melakukan itu, api mulai membesar di bagian utara.
dan pelaku duduk berkumpul dengan kawan-kawannya merayakan perbuatan yang telah mereka lakukan. Cerita ini tak berhenti hanya sampai di sini. Mari kita mundur 62 menit ke belakang. Semua berawal dari sini. Menit 16.25, terlihat 4 orang bergerombol datang dari arah Jalan Sunda. Saat tiba di pertigaan, 1 orang langsung memotret sekitar lokasi kejadian. Mereka diam di pertigaan cukup lama. Lalu kemudian gerombolan lain pun datang. Dari CCTV terlihat jelas bahwa mereka saling sapa dan kenal satu sama lain. Mereka mulai menyebar dan 3 lainnya menuju dekat kobaran api. 4 orang ini bergeser mendekati halte. Menit 16.59, mereka sempat bertegur sapa dengan pelaku pembakaran. 1 orang lainnya lalu bergeser kembali ke pertigaan. Dan mereka kembali berkumpul di tengah jalan. Sempat maju, saat polisi memukul mundur massa, mereka berlari ke arah Jalan Sunda. 10 menit kemudian, mereka kembali datang. Salah satu dari ke-4 orang ini tiba-tiba membawa kardus menuju halte. Ia terlihat di foto ini. Setelah itu, 4 orang ini tak beranjak kemana-mana. Mereka memantau aksi teman-teman mereka dari pertigaan. Beberapa foto dan video yang kami kumpulkan menampilkan wajah yang bisa diidentifikasi polisi. Di antaranya, ini, dan ini. Gerombolan para pelaku pembakar halte ini sekilas terekam dalam live streaming Tempo. Termasuk si pelaku utama, ini. Dengan machine learning berbasis TensorFlow, kita bisa sedikit memperjelas wajah si pelaku utama dan teman-temannya. Hasilnya seperti ini. Nah, kan barusan kita sudah menyaksikan bareng-bareng ya tentang semacam investigasi yang dilakukan oleh media, tetapi saya juga apa namanya ya, juga curiga gitu ya, bukan curiga apa ya. Ini investigasinya sangat detail sekali, bahkan ini media atau apa gitu ya yang membuat konten barusan ini mendapatkan ya banyak rekaman video dari berbagai angle yang berbeda. Bahkan trackingnya sudah sangat jelas sekali, sangat smooth dan ya luar biasa sekali. Ini saya juga sebagai seorang mantan jurnalis ya, walaupun jurnalis jadi-jadian hanya di tingkat daerah. Saya heran juga bagaimana sebuah media ya atau pihak tertentu mendapatkan data yang begitu lengkap dalam waktu yang sangat singkat sehingga mereka bisa tahu ini adalah provokatornya, begini caranya, modusnya begini, bahkan pergerakannya. Nah, ini juga patut dicurigai gitu loh, karena investigasi, pelacakan ya itu butuh waktu. Nah, ini sangat cepat sekali. Nah, gimana menurut teman-teman ya? Lanjut. Nah, penjelasan netizen barusan ya sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas kan? Mungkinkah orang yang random, seorang pendemo yang mereka kuliahnya jurusannya macam-macam, bahkan juga nggak sedikit ojol, masyarakat biasa yang sudah jelas kalau ojol ya kemungkinan besar pendidikannya menengah ke bawah. Ada ojol yang pendidikannya tinggi tetapi bisa dihitung dengan jari dan kemungkinan besar mereka justru tidak ikut turun ke lapangan pada saat demo kemarin. Mungkinkah mereka ya dengan kemampuan seperti itu, dengan latar belakang pendidikan seperti itu, sampai melakukan pembakaran dan pembakarannya ini tepat sasaran? Ini seperti ya kalau kita membaca atau mempelajari kerja intelijen atau membaca novel-novel militer gitu ya, novel-novel fiksi berlatar belakang militer. Ini sepertinya ada sebuah apa namanya ya,
sebuah gerakan yang sangat tepat sasaran dan nggak mungkin lah, ya kan? Nggak mungkin ini dilakukan oleh orang yang tidak memahami, kan seperti itu, iyalah. Jadi kira-kira siapa? Terus fungsinya apa? Sniper itu ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu, tetapi justru provokatornya ini aman-aman saja. Jadi muncul pertanyaan, sniper ini tugasnya apa? Kan seperti itu.